Jadi kamu masih baru di Taiwan 4 bulan, sudah punya Iya, utang 30 juta iya, di bank? sedang, iya, sedang. Waduh, bahaya sekali ya. Masih baru loh ya, masih potongan agent aja belum kelar ya, udah punya utang bank gara-gara cowok di TikTok ya. Pelajaran nih buat kalian ya, buat kalian para cewek-cewek, entah itu cewek apa ataupun cowok, pokoknya pelajaran aja buat kalian ya. Kalian nih cinta boleh, demen boleh, tapi pakai logika guys. Itu enak banget ya ngasih duit ke cowok gitu ya, enak banget ya, berasa kita dermawan gitu ya. Jangan begitulah, kita cari duit tuh susahnya minta ampun. Susah loh kita cari duit tuh, sampai kamu bela-belain keluar negeri demi cari duit. Udah bisa keluar negeri, udah bisa cari duit, duitnya dikasih buat kenalan baru. Supaya apa seperti itu? Sedemen-demennya kamu ya, sedemen-demennya kamu. Jangan begitu. Kamu punya duit mendingan buat keluarga, mending buat ibumu, buat anakmu. Kalaupun misalkan kamu nggak mau kasih ke anakmu, nggak mau kasih ke ibumu, misalkan ngasihnya ya buat anak, buat ibu mah segini-segini aja tiap bulan, nggak apa-apa, tabung. Duit itu nggak bakalan lari kemana-mana, kamu tabung. Jangan buat ngasih ini itu, jangan buat ngasih, apalagi ngasih orang-orang yang baru kenal, apalagi itu cowok loh. Kamu aja ninggalin keluarga di rumah ya, demi keluarga kita rela banting tulang ya. Tapi setelah nyampe sana udah punya duit, gampang lah, orang gajian tiap bulan segini puluh juta mah 2 bulan juga kelar. Jangan gitu guys ya. Pikirkan nih, kalau misalnya kita mau keluarin duit buat orang ataupun minjemin duit buat orang ya, kita pikir dulu, daripada saya minjemin duit buat orang ya, mendingan duit itu saya simpen. Siapa tahu nanti suatu saat nanti nih saya nih emang butuh banget gitu loh. Duit kalau udah sama orang susah baliknya guys, susah baliknya, beneran susah banget baliknya. Apalagi itu sama orang yang kenalnya di TikTok, kenal di aplikasi, ya ampun. Kalaupun mau ngasih utang sama orang ya, mau ngasih pinjam sama orang, mau bantuin, itu misalkan kamu dipintain pinjam 100-200 ribu, ya udahlah, oke lah gitu. Tapi kalau udah puluhan juta, hey, di bank aja ya, di bank ya, itu harus ada jaminan, harus ada ini itu, terus ada bunga juga. Nah kamu dengan saya suka kamu, saya cinta kamu, saya ini itu, ya udah ini aja nih duit gitu. Kamu nggak dapat apa-apa dari mereka. Terus juga siapa tahu si mas-mas yang kamu kenalan ini ya, di dunia nyatanya dia punya istri. Kamu hanya jadi mesin ATM doang. Soalnya udah banyak loh seperti itu ya, laki-laki yang males kerja di Indo, pokoknya males kerja, males usaha. Mereka tuh carinya, sasarannya itu cari-cari mbak TKW, mbak TKW, pokoknya itu jadi korban. Dengan cara apa? Dimodusin, dirayu-rayu. Soalnya apa? Mbak TKW itu rata-rata ya, nggak semua, tapi rata-rata mbak yang pergi ke luar negeri merantau jadi TKW itu emang orang-orang yang kesepian, butuh hiburan kita cuma di HP begitu. Jadi kalau misalkan ada buaya yang bilang, kamu cantik sekali, aku sayang deh sama kamu, aku mau pokoknya aku bakalan perhatiin kamu, aku bakalan ini itu, itu tuh nggak seperti itu. Mereka tuh kayak gitu ngerayu kita karena apa? Karena butuh duitnya. Mereka malas kerja. Karena mereka tahu kalau TKW ya, mbak TKW yang udah jatuh cinta sama emas-emas pengangguran di Indonesia ya, itu apapun pasti bakalan dibeliin, apapun pasti bakal transfer. Begitu guys ya. Ini
aku bukannya apa ya, bukannya mau iniin kalian, ya terserah itu ya, terserah kalian gitu loh. Cuman aku juga punya temen ya, temen dulu udah aku nasehatin, udah aku omongin segala macam, nggak mempan guys. Duit dia dikirimin terus sama si cowoknya itu, sampai katanya cowoknya pengen renovasi rumah, pengen usaha kandang ayam, pengen beli mobil pick up, pengen beli motor trail, terus beliin HP anaknya. Kenalan baru seminggu udah ngasih HP buat anaknya si cowok ini. Aku udah tegur dia, tapi dia bilangnya, udahlah kamu gak usah ikut-ikutan, ini kan urusan hidupku. Oh ya sudah, kalau seperti itu ya kan. Saya sebagai teman hanya kasih tahu gitu loh. Kamu tuh udah kelewatan loh, maksudnya kamu di sini udah berpuluh-puluh tahun ibaratnya, belum ada apapun yang kamu dapatkan dari luar negeri ini, belum ada hasil apapun guys. Entah itu tanah 1 meter ataupun gubuk pun belum punya dia. Karena apa? Karena setiap punya duit buat kasih-kasih ke orang, apalagi kalau punya cowok, royalnya minta ampun. Itulah. Jadi mikirnya, oh saya masih bisa kerja di sini. Iya, kalau misalkan kamu umurnya panjang, kamu sehat terus, masih bisa kerja, oke. Kalau misalkan amit-amit ya, besok apa lusa kita kesleo atau gimana, nggak bisa kerja, terus gimana? Siapa yang mau kasih makan kita? Nggak ada. Keluarga dijauhinya sama dia. Terus apalagi, hasil kerja nggak ada. Dia nikah pun belum. Jadi otomatis nggak punya suami dong, ya kan? Nggak punya suami, ntar kita kalau di rumah siapa yang mau ngurus gitu kalau misalnya kita ada apa-apa? Nggak ada. Jadi begitulah ya, begitulah kita tuh harus, jangan karena kita kerja enak gitu loh, gaji gede, jadi kita tuh harus terlihat seperti Raffi Ahmad, gampang banget keluarin duit gitu. Ingat kalau mau ngeluarin duit, ingat anak di rumah, ingat orang tua di rumah, ingat tujuan kita merantau untuk apa, udah gitu. Saya bilang seperti ini karena saya dulu jadi korban teman saya, ditipu juga sama teman saya, seperti itu guys ya. Karena saya juga tidak sepintar itu, karena saya juga tidak setega itu sama temen. Tapi saya ditipunya sama temen ya, bukan sama cowok ya, sama temen. Karena temen bilangnya anaknya masuk rumah sakit, ada yang bilang anaknya mau sekolah, jadi dia pinjam dataku, aku pinjamkan ke dia dengan dasar kepercayaan, karena kita sudah berteman di sini, saling membantu di sini. Ternyata setelah setoran keempat dia ngilang, gone guys, gone. Itu bukan cuma 1-2 bank guys, 3 bank. Mati saya di situ ya. Jangankan kirim buat keluarga, buat makan saya aja di sini saya nggak bisa. Karena apa? Karena ya buat bayar bank itu. Alhasil apa? Saya minjem ke sana kemari, akhirnya gali lubang tutup lubang, nambah besar. Ya iya, utang-utang mereka saya lunasin semua. Cuma hutang saya numpuk jadinya. Saya yang dikejar-kejar orang. Begitu. Pelajaran buat kalian ya. Pelajaran, jangan merasa kita di sultan lah, kita di sini kerja nih capek ya. Dah segitu aja, sadar, bye bye.